Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan bertemu kembali pada pembelajaran yang kedua, di mana pada pembelajaran pertama kemarin itu kita sudah membahas tentang perpangkatan suatu bilangan atau arti perpangkatan suatu bilangan, yang mana pada pelajaran pertama kemarin itu pangkatnya adalah bilangan bulat positif. Nah, kalian sudah mempelajari tentang tentang arti sebuah perpangkatan. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu dengan materi sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi di sini bilangan berpangkat memiliki sifat-sifat. Nah, sekarang perhatikan, Bapak akan bahaskan sifat yang pertama. Perhatikan, misalkan kita ada suatu perkalian bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Artinya bilangan dasarnya 2, pangkatnya 5. Sini juga bilangan dasarnya 2, pangkatnya 3. Nah, sekarang mari kita uraikan. 2 pangkat 5 kita sudah belajar, nih artinya perkalian 2 sebanyak 5 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 3. Ini artinya perkalian 2 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang di sini dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian kalau kita buka kurung ini, maka perkalian menjadi 2 kali 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 2 sebanyak 8 kali perkalian. Di mana dapat 8? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, karena di sini perkalian bilangan dasar 2 sebanyak 8 kali, maka seperti pembelajaran yang pertama, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat menjadi 2 pangkat 8. Nah, dapat kita simpulkan bahwa 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3 ini menghasilkan 2 pangkat 5 ditambah 3. Ini 5 ditambah dengan 3. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 8. Nah, jadi kesimpulan sifat yang pertama bahwa suatu bilangan berpangkat jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan atau ditambah bilangan dasar dengan syarat bilangan pokoknya itu harus sama. Di sini bilangan pokoknya A, di sini juga A harus itu. Kalau di sininya A, di sininya B, ini tidak berlaku. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang perhatikan contoh soal. Ini Bapak buatkan ada 2 contoh. Yang pertama, 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 5. Yang kedua, ini negatif 4A pangkat 3B dikali dengan 2B pangkat 5 dikali dengan 3A. Nah, ini negatif 4 ini tidak termasuk berpangkat. Yang memiliki pangkat hanya A. Begitu juga dengan suku yang kedua. Ini 2 tidak termasuk dengan pangkat 5, hanya B. Yang pangkat 5 ini miliknya si B. Kemudian perlu diketahui oleh anak-anak bahwa kalau di sini tidak ada pangkat, B ini tidak ada pangkat, ini sama dengan 1. Yang ini juga, ini pangkatnya 1. Oke, kita bahas contoh yang pertama. Kita tidak perlu lagi seperti yang awal kita mengalihkan 7 kali 7 kali 7 dikali dengan 7 kali 7 kali 7 kali 7. Tidak. Langsung aja kita mainkan rumus tadi. Sifat yang pertama berarti di sini 7 pangkat 3 ditambah 5.
maka hasilnya sama dengan 7 pangkat 8. 8 dari mana? 3 ditambah 5. Oke? Nah, sekarang yang kedua. Contoh yang kedua, ini negatif 4 A pangkat 3B dikali 2 B pangkat 5 dikali 3A, maka di sini ekuivalen atau sama dengan, boleh. Nah, ini yang A, ini 4 min 4, kita kalikan dulu koefisien dari bilangan aljabar tersebut. Ini koefisiennya min 4, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 3. Kita kalikan koefisien yang ini. Negatif 4 dikali dengan 2 dikali dengan 3, ini hasilnya negatif 4 dikali 2, ini negatif 8. Dikali dengan 3 menjadi negatif 24. Ini koefisiennya. Sekarang variabelnya yang A pangkat 3, kita lihat di sini yang ada A-nya. Ini lagi. Berarti di sini A pangkat 3 ditambah 1. Dari mana 1? Ini A. Jadi 3 ditambah 1. Kemudian variabel kedua B pangkat 1 ditambah 5. Nah, ini 5-nya. Ini 1, sini 5. Maka hasilnya menjadi negatif 24 A pangkat 3 tambah 1, 4. B pangkat 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, inilah hasil dari contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Sekarang perhatikan, ini ada Bapak punya bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Maka di sini berarti 2 pangkat 5 ini artinya 2 kali 2. Oke, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Seperti tadi. Dibagi dengan 2 pangkat 3. Dibagi di sini 2 kali 2 kali 2. Maka kalau kita nyatakan dalam bentuk bagi ini, kita bentuk per, ini sama. Yang ini 2 kali 2, 2 pangkat 5 yang ini dibagi dengan 2 pangkat 3. Per, sama. Tanda bagi dengan per. Nah, oke. Kalian sudah belajar bahwa suatu bilangan yang sama, kalau dibagikan hasilnya 1. Misalnya 3 dibagi 3, ini hasilnya 1. 1 per 5 dibagi dengan 1 per 5, ini juga sama dengan 1. Jadi kalau dua bilangan, baik yang dibagi maupun yang membagi itu sama, maka hasilnya 1. Nah, sekarang kita ke sini. Kalau 2 yang pertama dibagi dengan 2 yang pertama, maka di sini hasilnya 1. 2 bagi 2. Habis kita coret. Atau 2 bagi 2, 1. Bilangan 1 dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya bilangan itu sendiri. Sekarang 2 yang kedua. Kita bagi dengan 2 yang kedua juga. Maka hasilnya 1. Kemudian bilangan 2 yang ketiga. Kita bagi dengan bilangan 2 yang ketiga di bawah. Maka hasilnya juga 1. Berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Ini artinya sudah habis, maka hasilnya 2 dikali 2. Nah, maka ini menghasilkan 2 bilangan pokoknya. 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Kalau kita nyatakan dengan bilangan berpangkat, maka 2 kali 2 ini sama dengan 2 pangkat 2. Nah, berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang ini berarti tadi perkalian. Berarti di sini kalau 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 3
Ini sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 3. Maka hasilnya ini. 2 pangkat 2. 5 kurang 3, 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sifat yang kedua, ini kalau A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Jadi kalau pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Dengan syarat sama seperti perkalian tadi, yaitu bilangan pokoknya harus sama.